Ada riwayat ini sering saya ulangi dalam ceramah karena saya jadikan motivasi buat diri saya, teman-teman sekalian. Di masa Nabi Muhammad SAW ada 3 orang masuk Islam dari salah satu suku Arab. 3 orang ini pada saat masuk Islam tinggal di rumahnya Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talha bin Ubaidillah ini salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Talha bercerita, berjalan waktu, salah satu dari 3 orang yang masuk Islam yang mu'allaf tinggal di rumahnya ini, dia bilang ikut berperang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, orang yang kedua ikut juga berperang, mati syahid. Berjalan waktu lagi, dia bilang, tidak disebutkan waktunya berapa lama, berjalan waktu lagi, orang yang ketiga mati tapi di atas ranjang, nggak ikut berperang, mati biasa, seperti orang tahu sakit atau dia tidak sakit pun tidur, bangun sudah tidak ada lagi nyawanya, meninggal dunia. Maka Talha bin Ubaidillah malam harinya mimpi radhiyallahu anhu. Beliau mimpi di surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mati terakhir, yang mati bukan mati syahid di medan perang, itu ada di paling depan. Fasilitasnya paling bagus. Lalu datang orang yang mati syahid yang kedua, lalu orang mati syahid yang pertama. Yang di pemahaman Talha selama ini, yang mati syahid pertama ini yang paling tinggi derajatnya. Kok sekarang yang mati terakhir dan mati biasa di atas ranjang? Kok bisa dia yang paling depan dan paling bagus fasilitasnya? Ini mengganggu dia. Dia bangun, terkait habis sholat subuh dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, itu 3 orang yang tinggal di rumah saya kemarin, mereka semua sudah meninggal. Tapi kok saya mimpi begini? Bagaimana saya bisa memahami ini? Kok bisa yang mati di atas ranjang justru yang paling bagus fasilitasnya? Selama ini kita tahu orang kalau mati syahid di medan perang luar biasa pahalanya. Maka Nabi SAW sambil senyum mengatakan, wahai Talha, mana kamu dari perhitungan hari-hari ya, yang sempat orang yang mati terakhir mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, itu sudah cukup untuk bisa mengalahkan pahala orang-orang yang sudah mati syahid sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan, ibadah itu luar biasa, jangan disia-siakan. Dalam riwayat lain, pernah ada 2 orang bersahabat di masa Nabi SAW, yang satu meninggal mati syahid, ini cuma selisih sepekan. Sepekan kemudian temannya mati, tapi mati biasa, bukan mati syahid. Dua-duanya disolati oleh Nabi SAW. Waktu mensolati jenazah kedua sepekan kemudian, kata Nabi SAW kepada para sahabat, menurut kalian bagaimana perbandingan antara orang ini dengan temannya yang meninggal mati syahid pekan lalu? Sahabat-sahabat itu faham, orang mati syahid pasti tinggi derajatnya, dan memang itu betul, tinggi derajatnya. Lalu kata mereka, ya Rasulullah, semoga saja jenazah ini bisa Allah susulkan kepada sahabatnya. Maksudnya, karena mereka bersahabat sama-sama nanti derajat di surga. Seakan-akan mereka bilang karena ini lebih rendah daripada yang mati syahid. Apa kata Nabi SAW? Demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, sesungguhnya ini jenazah yang sekarang ini, ya, jarak derajatnya berbandingan dengan yang meninggal pekan lalu mati syahid itu antara langit sama bumi. Ini lebih tinggi derajatnya. Karena sepekan itu sempat sholat 5 waktu, sempat dapat Jumat sekali, sempat bersedekah beberapa hari. Coba bayangkan. Jadi di saat Allah memberikan Anda kesempatan, teman-teman sejawat Anda yang sepupu Anda, yang tanggalnya mungkin lahir bersama dengan Anda atau bulannya atau tahunnya, sudah meninggal, Anda masih hidup, Allah masih berikan Anda kesempatan. Jangan disia-siakan. Nabi Muhammad SAW juga pernah melewati, teman-teman sekalian, sebuah kuburan bersama para sahabat. Lalu Nabi SAW berhenti. Pada saat berhenti, semua sahabat berhenti. Lalu Nabi SAW bersabda sambil menunjuk kuburan itu, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksud demi Allah, pemilik kuburan ini ya, lebih menyukai dan mencintai 2 rakaat yang kalian sempat kerjakan daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya apa? Kalau dia disuruh hidup lagi kembali sekarang, dan kita suruh dia pilih, dia tidak akan kembali ke makanan favoritnya, dia tidak akan kembali kumpul dengan pasangannya, dia tidak akan kembali untuk mengejar jabatannya, meetingnya yang miliaran, tidak. Kalau dia tahu dia dihidupkan beberapa saat, maka dia hanya hidup hanya untuk mengerjakan sholat 2 rakaat lalu meninggal lagi. Dan itu benar, teman-teman sekalian. Kita pada saat meninggal dunia nanti, maka kita berharap bisa kembali ke dunia hanya untuk mengerjakan amal soleh, kemudian kita meninggal lagi.